lihat dari sejarahnya, ini sangat dibantu oleh adanya perkembangan mengenai internet. Itu. Ya. Nah, kalau sekarang kita masuk nih ke slide 10. Supply chain adalah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Nah, kata-kata bekerja bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan ini dalam dunia nyata itu harus dilakukan perjanjian tertulis. Nah, perjanjian tertulis inilah yang kemudian yang nanti di bagian kedua materi ini itulah yang disebut dengan kontrak. Ya, bah kontrak itu adalah bentuk perjanjian. Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama. Ya, jadi apakah dia menghasilkan bahan mentah, apakah dia yang menghasilkan bahan bakunya, atau dia menghasilkan barang jadinya, atau tugasnya dia itu sebagai reseller, jadi dia tidak membuat apa-apa, tapi nanti hanya menjualkan, atau apakah dia bagian dari manajemennya, tapi berfungsinya sebagai bagian marketing yang promosi. Nah, itu semuanya harus dibuatkan kontrak perjanjiannya. Itu bagian dari supply chain management. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara nyata hari ini, perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi besar, bisa menyediakan barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Ingat ya, tadi adalah sejarahnya 1970 itu mass production. Jadi barang atau jasa yang diproduksi itu bisa banyak. Nah, untuk bisa menjadi perusahaan yang menghasilkan barang dengan barang jumlah yang banyak, kualitasnya itu terjamin, standar. Untuk saat ini, persaingan itu bisa dikalahkan oleh network. Jadi kalau perusahaan itu segede apapun dia fight sendiri, itu biasanya akan kalah. Jadi perusahaan itu akan langgeng, akan berjalan dengan lama kalau mereka itu memanfaatkan network. Jadi mereka berkompetisi dengan kelompok lain, tapi dengan perusahaan-perusahaan di internalnya mereka bekerja sama. Jadi kalah yang kemudian akan membagi pasar, membagi keuntungan secara bersama-sama. Sehingga di sini yang betul-betul dibutuhkan adalah bagaimana mereka melakukan koordinasi antar organisasi yang terkait di situ. Nah, kalau kalian tertarik belajar ekonomi mikro lagi, ini kalian nanti bisa belajar mengenai OPEC. OPEC itu adalah perusahaan-perusahaan pengekspor atau penghasil minyak. Dulu Indonesia termasuk sebagai salah satu negara penghasil minyak dan produsen minyak. Tapi kemudian Indonesia sekarang sudah keluar. Kenapa Indonesia sudah keluar? Karena faktanya ternyata yang kita hasilkan dengan yang kita ekspor, maksud saya, yang diekspor oleh Indonesia, minyak yang diekspor oleh Indonesia itu ternyata lebih kecil daripada minyak yang diimpor oleh Indonesia. Jadi posisi Indonesia sekarang adalah net importer. Jadi kita mengimpor minyak lebih banyak daripada mengekspor minyak. Sehingga yang tadinya kita masuk bagian dari anggota OPEC, kita sekarang sudah keluarkan dari OPEC. Kita tidak lagi bekerja sama di situ, karena kita faktanya sudah lebih banyak membeli daripada memproduksi. Gitu, ya. Nah, inilah kaitannya. Bahwa supply chain itu akan menghubungkan dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, semua proses. Ya. Dan semua ini terjadi dengan baik, menghasilkan keuntungan yang tinggi, biayanya rendah, karena adanya informasi yang di-share. Jadi ada sharing data atau informasi di masing-masing itu. Termasuk misalnya katakanlah, kalau saya contohkan kembali meskipun nggak pas ya, untuk tahun ajaran baru 2021-2022, PKN STAN misalnya akan merekrut 1.000 mahasiswa-mahasiswi misalnya. Kemudian karena Kementerian Keuangan itu menyediakan seragam bagi mahasiswa-mahasiswinya, maka pada tahun ajaran baru nanti, katakanlah di bulan Agustus misalnya,
PK Instan itu akan membutuhkan seragam sebanyak 1.000 eksemplar. Nah, nanti akan dicari nih, kira-kira supplier mana nih yang bisa menghasilkan seragam 1.000 dalam waktu yang cepat. Kenapa waktunya cepat? Kalian ingat bahwa seragam itu baru bisa dibuat setelah ada pengumuman siapa-siapa yang lulus, ya kan? Dan kemudian setelah siapa-siapa yang lulus, kemudian kita pun akan mencari informasi berat badan, tinggi badannya seperti apa. Seragam yang mereka gunakan itu ukurannya akan digunakan kapan? Misalnya karena ini berandai-andai ya. Digunakannya nanti di hari pertama adalah upacara Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Nah, waktunya berapa lama nih? Ternyata hanya kita punya waktu 2 minggu untuk membuat seragam 1.000. Nah, perusahaan mana yang bisa menghasilkan itu? Nah, data terintegrasi secara sistem, kita akan mudah mendapatkan. Itulah yang kemudian mendorong adanya marketplace dalam pengadaan barang dan jasa. Dan semuanya sudah harus terkualifikasi. Ya, ingat bahwa semua perusahaan yang masuk dalam marketplace itu dianggap sudah memenuhi kualifikasi. Ya, kira-kira begitulah. Kemudian proses ini pun sama nih, kalau kita bicara mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah itu, jadi PK Instan nanti akan membutuhkan 1.000 seragam. Nah, dia akan mencari nih, 1.000 seragam itu diperoleh dari mana ya? Nah, kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu misalnya dia tugasnya hanya menjahit gitu, kemudian ini diambil dari mana ya? Kalau dia sudah punya netbook yang baik, dia memanfaatkan netbook ini, kemudian tugas mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah itu bisa di-share. Tugasnya menjahit, kayaknya harus dari perusahaan lain. Nah, nanti perusahaan lain yang akan mensuplai. Itulah pentingnya supply chain management, agar kemudian hasil akhirnya adalah kita mendapatkan, kalau bagi perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar, maksimalisasi profit ya, itu untuk perusahaannya. Sedangkan bagi pembeli dia akan mendapatkan harga yang murah. Ya. Nah, kemudian hubungan antara kepuasan yang maksimal dengan keuntungan yang maksimal itu ya. Inilah kemudian kenapa supply management itu digunakan kita melakukan pengadaan. Waktu pemerintah itu akan melakukan pengadaan, pemerintah itu dihimbau untuk melihat kepada perusahaan-perusahaan yang punya network yang bagus. Kenapa kok kita menggunakan itu? Ya, saya akan loncat saja ya di sini. Bahwa kita itu membutuhkan jumlah yang banyak dan waktunya terbatas. Ya, jadi keuntungannya itu. Bahwa kalau saya ulangi ya, untuk definisi supply chain management. Menurut Simci Levy, tahun 2004 dari bukunya, disebutkan bahwa supply chain management adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok. Jadi dia adalah pembuat bahan. Jadi ini baru persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Jadi yang tadi saya bilang bahwa tujuan akhirnya adalah untuk meminimalisasi biaya sekaligus maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan. Ya, itulah manfaat dari digunakannya supply chain management. Termasuk juga ini kan masih bicaranya mengenai apa namanya perusahaan-perusahaan swasta ya.
perusahaan swasta. Nah, kemudian kalau kemudian kita bicara mengenai hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, supply chain management inilah kemudian sebagai mediasi pasar. Kalau kemudian kita menggunakan konsep pengadaan barang dan jasanya dilakukan secara elektronik, kita ambil dari marketplace. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergabung di situ itulah perusahaan-perusahaan yang diharapkan bisa mencukupi kebutuhan pemerintah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat lokasi. Ya, jadi dia sebagai mediasi pasar. Kita akan memilih salah satu penyedia yang ada dalam pasar, dalam marketplace itu, yang mudah-mudahan mereka memang punya jaringan yang kuat antara pemasok bahan baku, kemudian produsennya, gudang untuk menyimpan bahan baku atau menyimpan barang jadinya, sampai kemudian terjadi delivery-nya. Nah, tujuannya ini, untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko. Nah, kembali lagi, contohnya apa sih? Contohnya yang tadi saya contohkan kembali lagi, seragam nih. Seragamnya itu akan digunakan tanggal 17 Agustus. Sementara untuk pendataan ukuran, jadi seragam yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi STAN itu waktunya akan pendek. Mereka hanya, kita terutama Kementerian Keuangan hanya punya waktu itu dari sejak kemudian mereka diterima, kemudian mereka daftar ulang, ya, sampai kemudian hari pertama mereka harus datang ke kampus untuk apel upacara bendera tanggal 17 Agustus. Nah, itu waktunya bisa pendek. Itulah yang kemudian kita harus memastikan pada saat hari pertama anak-anak baru mahasiswa STAN itu masuk, mereka sudah menggunakan seragam sesuai dengan ukuran badan masing-masing. Nah, kita menggunakan supply chain management ini, atau perusahaan yang memproduksi jumlah banyak, itu juga harus punya network yang bagus, memastikan bahwa kalau mereka diminta oleh pemerintah mengadakan barang dan jasa dalam waktu yang cepat, ya, dengan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, mereka bisa menyediakan dengan cepat. Selain seragam, misalnya untuk baju dan bawahan, misalnya atasan dan bawahan, bisa jadi kan ada nanti bahan yang diberikan atau difasilitasi oleh kampus adalah misalnya mengenai tas. Tasnya dibuat seragam misalnya. Kemudian di dalamnya ada fasilitas yang lain yang dibuatnya seragam. Nah, butuhnya banyak tapi waktunya terbatas. Kita memanfaatkan marketplace di mana kita akan melihat perusahaan-perusahaan yang memang punya network yang bagus. Ya, jadi ini konsepnya yang kita ambil. Pengadaan barang dan jasa ini kita berharap mendapatkan penyedia yang bisa menyediakan barang dengan jumlah yang kita sudah tetapkan, kita sepakati, jumlahnya banyak, tapi waktunya terbatas. Dan kemudian semuanya itu harus dituangkan ke dalam perjanjian yang namanya kontrak. Kalau ada satu pihak yang gagal atau tidak berhasil memenuhi kesepakatan, maka akan ada denda. Nah, denda itulah yang kemudian harus dituangkan di dalam kontraknya juga, gitu, ya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya, karena kita hari ini nggak bahas mengenai pengadaannya, tapi kita bahas mengenai latar belakang. Kenapa kok kita menggunakan supply chain untuk sebagai bahan pemikiran bahwa supply chain ini adalah konsep yang bagus apabila kita akan melakukan pengadaan. Kembali lagi yang saya ingatkan, saya tekankan ke kalian, tujuannya adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Tapi sekaligus juga karena kita sebagai pembeli, sebagai konsumen, maka kita pun juga harus bisa menghasilkan barang yang bisa meningkatkan atau memuaskan memaksimalkan kepuasan pembeli. Jadi hubungan antara penjual pembeli itu digabung dalam satu konsep pengadaan barang dan jasa yang didasari oleh supply chains, ya. Nah, tentu saja ada beberapa tantangannya ya.
ini sebelum saya break ya. Tantangannya itu bahwa ada banyak pihak yang berkepentingan, yang berbeda-beda. Bisa jadi misalnya nih untuk seragam tadi, tidak semuanya suka dengan seragam yang sama. Modelnya seperti apa, itu selalu diskusi seperti itu ya. Kemudian kita akan menentukan penyedia yang mana ya. Kadang-kadang kita memilih penyedia itu juga berdasarkan subjektivitas. Saya udah pernah menjadi di sana, hasilnya bagus kok gitu misalnya. Tapi ada juga iya bagus tapi harganya mahal misalnya. Nah itu adalah kepentingan yang berbeda. Yang kemudian kalau kita dari sisi pemerintah mengadakan pengadaan itu harus satu kata, harus sepakat. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai lokasi, karena tadi harus tepat waktu ya. Ada perbedaan lokasi, zona waktu, budaya, itu juga menentukan perbedaan juga. Kalau di Indonesia sekarang kita kan dibagi ke dalam 3 zona waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kita bicara budaya, budayanya pun berbeda-beda. Di masing-masing pulau, coba kita ini punya berapa bahasa, punya berapa banyak suku, ya kan? Punya budaya yang berbeda-beda. Ada yang ngomong kenceng, ada yang ngomongnya halus gitu ya. Ada yang belak-belakan, ada yang kadang-kadang ngomongnya tertutup gitu. Nah itu adalah budaya. Nah semuanya itu harus kalau kita bicara mengenai supply chain dan kemudian bicara mengenai pengadaan, itu nggak boleh terjadi seperti itu. Nggak boleh namanya kemudian kita memilih penyedia itu karena rasa kasihan, karena rasa toleransi atau tenggang rasa itu nggak boleh. Nah setelah ini kita akan masuk ke kontrak ya. Bahkan kita sudah masuk ke dalam kontrak, itu bahasanya bahasa tegas. Nggak ada namanya kompromi, itu nggak ada. Ya, jadi itulah yang kemudian dari sisi kita ngomong supply chain management, yang konsepnya ini adalah konsep yang dilakukan di perusahaan-perusahaan swasta, kemudian diadop ke dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa. Bahwa akhirnya artinya gini, kalau perusahaan itu kan memang profit oriented, ya selalu kan begitu, profit oriented. Tapi dalam pengadaan barang dan jasa pun saya sudah pernah sampaikan ke kalian, pemerintah tuh nggak boleh rugi. Tetapi pemerintah pun tidak boleh mengambil untung. Nah susah ya. Kita nggak boleh rugi, tapi kita nggak boleh juga mengambil untung. Jadi artinya kalau kita kemudian memilih satu penyedia, kita harus pastikan bahwa harganya itu harga yang wajar. Nah kata wajar itu memang kemudian masih menjadi hal yang debatable kalau di pemerintah ya. Karena kan misalnya harga yang wajar untuk seseorang yang punya standar biaya yang berbeda, tentunya akan berbeda. Nah untungnya kita di pemerintahan itu punya namanya Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan. Itu yang dianggap sebagai harga yang wajar. Jadi kok komputer dengan spek seperti ini harga wajarnya berapa ya? Oh ini harganya yang wajar 10 juta, itu dijadikan patokan. Kalau kemudian ada spek yang sama, harganya 9 juta, ya secara logika mestinya kita pilih yang harganya 9 juta, bukan yang 10 juta. Kalau informasinya itu tersedia dengan baik, pengadaan itu kemudian akan menguntungkan semua. Menguntungkan pemerintah karena kita kemudian bisa menyisihkan atau menghemat 1 juta per masing-masing komputer misalnya ya kan, tapi kita juga memberikan penghasilan kepada perusahaan yang sudah menghasilkan komputer itu dengan spek yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian nah tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu keuntungan kenapa kita menggunakan supply chain management tadi sebenarnya adalah untuk menghindari adanya ketidakpastian dan risiko, tapi tetap aja bahwa dalam prakteknya meskipun kita sudah menggunakan supply chain management itu, ada hal-hal saja yang membuat adanya kendala, ya. Ada ketidakpastian pasokan, ketidakpastian internal, misalnya di sini contohnya adalah ada kerusakan mesin, atau kinerja yang tidak sempurna, ini semuanya adalah bagian dari mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko yang sudah diadop di perusahaan swasta, sekarang pun di
pemerintah dari 2 tahun yang lalu itu sudah mulai dilakukan. Semua pekerjaan-pekerjaan dilakukan pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan ya, saya cerita di Kementerian Keuangan, semuanya itu dibuatkan mitigasi risikonya. Kalau di pemerintah contohnya apa sih? Misalnya pemerintah kemarin membuat kebijakan mengenai penanganan COVID-19. Nah, risikonya apa? Risikonya kalau kemudian pemerintah itu membuat dasar hukumnya tidak disetujui DPR, maka apa yang terjadi? Nah, itu dibuatkan mitigasi risikonya. Jadi yang pertama adalah bahwa untuk melakukan penanganan COVID harus ada dasar hukum. Kemudian kalau dasar hukumnya lancar, dampaknya ini. Kalau tidak lancar, dampaknya ini. Setelah itu dibuat lagi. Kalau kemudian undang-undangnya tidak disetujui oleh DPR, apa yang kita akan lakukan? Nah, kita buat lagi kebijakan-kebijakan yang lain, langkah-langkahnya itu. Nah, ini semuanya sebenarnya diambil dari supply chain management yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yang kemudian diadop di pemerintahan. Oke. Nah, yang diambil nggak semua tentu saja. Yang kita ambil adalah bahwa kita sekarang fokusnya adalah kepada penyediaan barang dan jasa untuk pemerintah. Untuk masyarakat. Yang melakukan adalah pemerintah. Nah, prosesnya adalah mengenai pengadaan. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memastikan bahwa ada 3 hal tadi tercapai. Biayanya bisa dihemat, kepuasan pembeli itu bisa ditingkatkan, juga adanya kepuasan dari produsen. Dalam ini adalah mengenai keuntungan yang maksimum itu bisa dicapai. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita bicara mengenai pengadaan yang memenuhi 3 hal itu, nanti kita akan lihat di dalam kontrak ya. Sekarang semua sudah bersifat transparan, menggunakan lelang yang difasilitasi oleh teknologi secara elektronik gitu ya. Dan kemudian juga semuanya harus punya etikat baik. Nah, kita akan lihat, kita akan masuk ke sesi kedua ya. Ini yang belakang tidak saya jelaskan. Sambil saya ini menunggu azan. Nanti saya izin kalau azan karena di sini kencang suaranya, nanti saya akan break dulu. Nah, sembari itu saya akan kasih kesempatan bagi kalian. Kita akan masuk ke materi kedua, tapi ini untuk yang supply chain management saya sudahi dulu. Siapa tahu atau barangkali kalian ada yang mau bertanya atau share, silahkan. Sambil saya udah wanti-wanti, nanti begitu ada azan kita break dulu. Apakah ada yang mau bertanya, berpendapat, atau sharing? Apa sih yang kalian ketahui mengenai supply chain management, atau misalnya mengenai manajemen di perusahaan swasta itu seperti apa gitu. Apapun silakan kalau kalian akan menyampaikan pertanyaan, masukan, atau share apapun. Ada yang mau menyampaikan? Pak, saya. Ya, Putri. Saya pernah kan Pak mendengar kalau kesepakatan dalam yang tadi Pak oligopoli itu nggak boleh ada kesepakatan mengenai harga. Soalnya tuh nanti bisa merugikan penjual gitu Pak. Ya. Nah, oke. Itu aja pertanyaannya? Iya Pak, mengkonfirmasi aja. Ya, gini. Tadi saya udah kasih contoh ya bahwa dulu Indonesia itu pernah menjadi anggota OPEC. Nah, OPEC itu ini adalah kumpulan atau asosiasi perusahaan-perusahaan yang atau negara-negara yang merupakan penghasil minyak atau produsen minyak ataupun juga sebagai pengekspor minyak. Nah, karena sudah sangat spesifik ya, penghasil atau pengekspor minyak, maka posisinya sebagai produsen. Nah, kemudian yang disepakati adalah begini, mereka menginginkan bahwa harga di pasar, kita bicara harga di pasar ya, harga di pasar itu untuk harga minyak misalnya adalah 15 US dollar per barrel ya, biasanya yang dipakai satuan untuk satuan untuk produksi minyak itu adalah barrel. Nah, misalnya yang disepakati adalah
harganya $15 per barrel. Nah, kemudian bagaimana caranya agar harga itu terjadi? Nah, di masing-masing negara, kan tadi saya bilang ya, oligopoli itu barangnya mirip, serupa tapi tidak sama. Jadi kalau kita bicara mengenai OPEC, minyak yang dihasilkan di masing-masing negara itu berbeda. Sehingga kemudian sebutannya pun berbeda-beda. Minyak Indonesia pun berbeda dengan minyak yang dihasilkan oleh Irak atau Iran misalnya, ya kan? Nah, kemudian karena barangnya itu berbeda, ya, barangnya berbeda, tentu saja harganya menjadi berbeda, harganya akan sama. Tapi tadi disepakati bahwa ini adalah harga minyak rata-rata secara nasional, secara internasional. Jadi maunya harga di pasar internasional itu harga minyak 15 US dollar per barrel tadi saya bilang. Nah, untuk mencapai angka itu bagaimana caranya? Bagi produsen yang merupakan produsen besar, jadi batu tersedia dengan banyak di pasar internasional, mereka boleh memainkan harga. Nah, kesepakatan harga itu memang menjadi kesepakatan masing-masing perusahaan. Mereka nggak boleh menentukan harga. Tapi artinya gini, harganya itu nanti harus menjadi kesepakatan sebesar 15%. Jadi prakteknya seperti itu sih. Apa ya? Gimana cara menjelaskannya? Jadi di dalam oligopoli, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, bahwa salah satu menghitung biayanya atau harganya itu nanti adanya zero sum game gitu ya. Jadi bahwa ada permainan harganya itu kalau di sini naik, di sini harus turun. Atau kalau di sini turun, di sini harus naik. Sehingga totalnya nanti akan menjadi angka yang mendekati angka 15 US dollar. Tanpa kemudian kita harus state. Karena semuanya itu nanti harganya benar-benar tergantung kepada permintaan dan penawaran. Oke, nah kalau pernah berbisnis sih orang udah tahu nih. Kalau saya ingin mencapai harga saya 15%, 15 US dollar misalnya, terus saya produksi saya harus berapa ya? Nah, yang disepakati dalam OPEC itu adalah jumlah produksi. Kenapa? Karena jumlah produksi sekian, itulah nanti kalau terjual semua, harganya akan jadi sekian. Jadi yang disampaikan Putri tadi betul, bahwa di dalam OPEC itu yang disepakati adalah saya ingin atau semua anggota OPEC ingin agar mendapatkan keuntungan yang maksimum, nanti harganya harus 15%. Itu disepakati. Tapi kemudian yang tertuang dalam dokumen perjanjiannya adalah untuk mencapai harga sekian itu, maka di masing-masing anggota OPEC itu hanya boleh memproduksi sekian barrel. Yang diproduksi gitu untuk menghasilkan harga sekian. Memang itu yang tertulis. Jadi semuanya dengan metode matematik ya. Maka harga yang terjadi di pasar adalah sekian. Harga betul tidak boleh ditetapkan karena harga itu betul-betul nanti terjadinya karena kesepakatan penjual dan pembeli di pasar minyak internasional. Gitu. Jadi kesepakatannya memang kesepakatan mengenai pembagian pasar. Pembagian pasar itu nanti berdampak pada pembagian jumlah barang yang diproduksi. Tapi memang betul tidak ada namanya di dalam ekonomi mikro itu ada oligopoli yang kemudian membagi harga, ada adalah pembagian pasar. Jadi misalnya untuk wilayah Asia itu dikuasai oleh perusahaan yang mana, untuk Eropa dikuasai oleh perusahaan yang mana, itu boleh ada perjanjian seperti itu, kesepakatannya ada. Tapi untuk yang harga memang tidak ada. Itu berbeda. Karena hargai dengan harga yang sama, gitu ya. Indonesia itu termasuk pasar yang kecil ya. Sekarang termasuk pasar yang kecil karena kita sudah banyak nggak ada kesepakatan impornya itu minyak. Dan minyak kita tidak terlalu banyak ditransaksikan di dunia internasional. Sehingga harganya pun kita juga nggak bisa nih kalau menentukan harganya lebih tinggi dari minyak yang dihasilkan oleh Amerika Serikat misalnya. Jadi nggak ada kesepakatan mengenai harga,
Tapi yang disepakati adalah mengenai jumlah barang yang dijual itu hanya boleh sekian barrel, gitu aja. Mudah-mudahan jelas ya, Putri. Baik Pak, paham. Ada yang lain? Jika mudah-mudahan kalian paham mengenai pentingnya kita belajar mengenai supply chain management ya. Bahwa intinya punya koneksi. Ini juga sekaligus ini nih, nasihat buat kalian. Bahwa nanti faktanya ya, orang yang berhasil itu bukan orang yang semata-mata karena IP-nya paling tinggi. Nah, mungkin kalau di PK Instan kita nggak bisa kasih contoh yang pas ya. Karena kan kalian sudah punya standar nih, bahwa kalian nggak boleh nilainya di bawah 275. Jadi semuanya pasti nilainya bagus semuanya. Ya, bahkan semuanya mungkin sebagian akan kumlot kan, kalian saling bersaing untuk mendapatkan nilai di atas persyaratan minimal. Nah, tapi gini, faktanya bahwa orang yang berhasil itu bukan orang yang secara IP, tapi salah satu penunjang kesuksesan adalah orang yang punya kalian bekerja, kemudian pimpinan kalian, terus kalian bingung nih, tugasnya saya belum pernah dapat tugas, saya dapat tugas ini kok belum pernah tahu ya. Nah, kalau kalian punya network yang bagus, kan bisa tanya ke teman seangkatan atau teman ke teman yang lain, mungkin teman yang tempat lain, misalnya bukan lulusan dari PKN, bisa nanya ke ini senior kali ya. Nah, dengan begitu nanti kalian bisa mengerjakan itu dengan hasil yang itu akan membantu kalian waktu mengerjakan tugas itu. Dan misalnya sharing informasi, sharing data dalam kehidupan penting, bahwa kita pun harus share semua data kepada teman lain, dan itu akan membantu keberhasilan kita semua. Pak, ya, saya masih itu sih agak rancu yang di antara mereka yang sudah terkoneksi di dalam jaringan sendiri, masih mikir kan data tuh dari sebuah perusahaan pasti ada yang nggak boleh di share itu tuh, terus mereka apa semua itu tetap tergantung. Oke, kita akan sharing data tapi ya sebatas ini saja, batasannya di mana gitu loh. Saya masih agak di situ. Terima kasih. Ini mengenai sharing data ya. Kalau kita bicara mengenai sharing data terkait dengan produksi. Oke. Nah, gini, contoh sederhananya begini. Kembali lagi mungkin contohnya nggak pas banget, tapi mudah-mudahan kalian ngerti. Bahwa PK Instan itu nanti tahun ajaran baru, karena saya kasih contoh pada bulan Agustus, nanti akan mengadakan seragam jumlahnya 1.000 misalnya. Ya. Dan kemudian ada satu perusahaan yang mendapatkan orderan dari PK Instan untuk membuatkan seragam bagi anak-anak mahasiswa baru itu sejumlah 1.000. Nah, waktunya pendek nih. Nah, kalau kemudian dia mendapatkan, ini kan koneksi nih, network gitu ya. Nah, untuk membuat seragam 1.000 ini saya membutuhkan kayak gitu kan. Nah, nanti dia akan nanya pemasok nih. Dia akan nanya ke pemasok untuk kain yang warna putih, kamu punya berapa meter? Kamu punya berapa meter? Nah, itu data yang di-share. Gitu. Jadi sama aja kan gini. Kalau dia sebagai penjual kain, kan dia akan sampaikan datanya. Putih yang masih ada di saya itu sekian. Atau misalnya Venda misalnya masuk ke dalam ini ya, transaksi. Dia ada barang sekian, karena ya, jadi datanya itu memang tidak semuanya akan data yang penting saja. Kalau kita bicara seragam, butuhnya adalah kain putih, nanti kita akan cari masuk kain putih, dia punya berapa meter. Kemudian sekarang yang tersisa itu berapa meter. Gitu. Nggak semuanya harus di-share, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Terus kemudian dia akan nyari lagi nih, untuk seragam segini butuh kancing sekian. Nah, dia akan cari nih yang membuat kancing ini di mana dan yang sudah tersedia itu berapa. Dia akan cari.
Kemudian dia akan mencari info lagi yang lain. Kalau kurang saya harus mencari kemana? Termasuk misalnya penjahit ini ada berapa orang, berapa mesin. Kayaknya kurang, dia akan cari lagi yang lain. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nggak semua sih. Data yang relevan saja. Ya, gini Pak, saya atau kita mau ngomong untuk pasar yang lebih agak riskan. Maksudnya, misal minyak gitu menjadi satu, ya, sudah bisa bertukar. Itu pun karena memang pasti dibatasi untuk data kayak gitu. Saya pun merasa masih tetap di belakang tuh pasti bisa dilakukan sebuah kecurangan gitu loh Pak. Atau Baik. data atau gimana Ya, gitu ya, ya. oke. Oke. Baik. Ini karena sudah azan ya. Tadi saya bilang kalau azan saya izin kita break dulu. Oke. Biar saya nggak bentrok. Nah, untuk pertanyaan Vinda saya jawab setelah break ya. Sekarang sudah jam Ya, boleh. 15.27. Kita nanti kembali jam 15 berapa? 10 menit dari sekarang atau 15 menit ya. 15 cukup ya. Jadi kalian bagi kalian yang akan sholat atau kalian